Kita analisis kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung bersama kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Selamat malam, Mas Luki. Selamat malam, Mbak Priska. Dalam kasus ini kan kasus yang sangat sadis dan di luar nalar. Untuk mengungkap motif ini, bagaimana sebenarnya polisi harus bekerja? Karena tentu kasusnya lebih kompleks. Ya tentu kita turut berduka gitu ya kepada keluarga korban dan korban juga bahwa kemudian menjadi bagaimana kemudian akhirnya agresi secara emosional dalam konteks relation itu berdampak pada munculnya korban-korban gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi tadi pertanyaan dari Rizka adalah bagaimana akhirnya motivasi ini apakah memang murni dia ingin melakukan kekerasan atau memang ada motivasi lain. Maka kita bisa gradasikan atas dasar bagaimana kemudian kekerasan itu melembaga kepada dirinya. Yang pertama yang kita kenal sebagai salah satu bentuk cycle of violence di sana. Jadi orang-orang yang kemudian menjadikan kekerasan sebagai satu hal yang dalam tanda kutip, mohon maaf sudah dibenarkan oleh diri mereka, itu karena mereka melalui satu hal yang kita kenal sebagai tensi di sana. Jadi mereka akan cenderung impulsif, cenderung meledak-ledak dan kemudian harus dapat diterima oleh para pasangannya atau bahkan kemudian oleh para korbannya. Yang kedua, mereka akan mengeskalasikan ini tidak hanya secara verbal, bahkan kemudian psikis, tapi kemudian mereka akan meningkatkan gradasi yang sangat berkelas dalam konteks agresi. Agresi dalam hal ini ada sudah mulai menggunakan tindakan. Nah, pada titik inilah seharusnya orang-orang yang memang menjadi bagian gitu ya dari circle tersebut harus memahami bahwa apa yang dilakukan, apa yang kemudian menimpa orang tersebut itu adalah bagian dari kekerasan yang dibenarkan. Yang ketiga, Mas, sebelum kita ke poin yang ketiga, Mas Luki, izin sebelum poin ketiga kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami masih bersama dengan kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Mas Luki, kita sambung tadi poin yang ketiga, silakan. Ya, yang ketiga adalah saat kemudian akhirnya menjadikan korban ataupun pelaku gitu ya, bersepakat menjadikan itu sebagai suatu hal yang diwajarkan, makanya kita kenal sebagai salah satu bentuk rekonsiliasi dalam konteks circle of violence itu akhirnya menjadi salah satu nilai yang terlembaga. Nah yang kedua adalah jika memang ini terindikasi dalam konteks motivasi yang kita kenal sebagai obsessive relation instruction di sana, maka tentu ada upaya dari psikologis pelaku gitu atau kemudian dari pihak korban pun bahwa obsesivitas dalam bentuk agresi itu adalah satu hal yang mereka akui sebagai hal yang menjadi barrier agar kemudian hubungan mereka bisa berjalan dengan lancar. Maka kedua aspek ini seringkali menjadi motivasi. Jika memang penguatan kekerasan itu adalah sesuatu yang dibenarkan, maka tentu ini tidak ada gangguan berkaitan dengan kejiwaan. Tapi jika memang hal ini adalah satu hal yang mereka sepakati, terus kemudian mereka menikmati bagaimana kekerasan itu dan ini tidak bisa dibenarkan juga, maka saya cenderung bahwa motivasi ini karena memang korban mengeksploitasi, pelaku mengeksploitasi diri korban untuk kemudian mencapai tingkat kepuasan dalam konteks kekerasan. Nah, untuk tes kejiwaan ini bagaimana yang membedakan untuk mengarah mendeteksi adanya obsesivitas dari pelaku, Mas Luki? Ya kalau saya sih cenderung untuk mengeliminir poin ini ya, karena tentu tadi juga dalam liputan yang diliput oleh Kompas bahwa mengatakan bagaimana kemudian pelaku melakukan mitigasi resiko, dia kemudian sudah mengkalkulasikan bagaimana resiko-resiko yang dia hadapi dengan cara melakukan pengelabuan, bahkan kemudian melakukan gaslighting, karena orang-orang seperti ini memiliki satu upaya posisivitas gitu ya, karena mereka yang pertama ada melakukan boundary violation, jadi mereka akan membatasi ruang gerak dari korban agar dia tidak melakukan upaya untuk pengungkapan jati dirinya, terus kemudian bagaimana apa yang dia terima sehingga korban cenderung untuk kemudian pasif, bahkan kemudian cenderung untuk menutupi apa yang mereka alami. Yang kedua adalah mereka akan membuat korban berada pada titik isolation di sana. Jadi isolasi inilah yang dijadikan dalih bagi para pelaku bahwa apa yang menimpa korban itu tidak layak untuk diceritakan kepada pihak lain, atau kemudian ada ketakutan dalam konteks intimidasi saat kemudian mereka menceritakan mereka akan mendapat tindak kekerasan yang lebih berat lagi. Jadi tentu dengan adanya hal seperti ini maka kecenderungannya adalah pelaku tidak memiliki satu kelainan tertentu gitu ya, tapi kemudian menjadikan itu sebagai dalih agar dia bisa menjadikan itu pembenaran untuk dapat melakukan kekerasan. Mas, yang tidak habis pikir dan membuat juga kita semua marah dan sedih, ini sampai 3 tahun berlangsungnya. Dalam proses 3 tahun itu apa sebenarnya harus lebih didalami oleh polisi? Bagaimana misalnya warga sekitar saat berpindah lokasi itu kan semestinya ada yang menyadari setidaknya saat penyiksaan itu terjadi.
Ya, ini yang kemudian menjadi apa namanya, satu hal yang perlu didalami gitu ya, sehingga kemudian pihak, mohon maaf, misalnya pihak korban pun berani untuk kemudian mengungkapkan apakah kekerasan ini adalah sesuatu yang bersifat intimidatif dan kemudian dijadikan pembenaran bagi para pelaku gitu, atau oleh pelaku, atau memang korban pun mendapatkan intimidasi untuk tidak bisa melakukan hal yang dia ingin ceritakan kepada pihak lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah motivasinya tentu bagaimana saya melihat adanya kecenderungan bahwa akhirnya korban itu menjadi objek komoditas. Jadi saat kemudian kekerasan itu dieksploitasi, bagaimana kemudian, mohon maaf, sebelumnya juga harta korban ada kecenderungan diambil alih gitu, dan kemudian menjadikan itu sebagai dalil untuk dapat melakukan pembenaran, maka tentu bagaimana eksploitasi terhadap korban ini ditingkatkan oleh pelaku agar kemudian korban merasa tidak memiliki suatu hal yang dia bisa lakukan, tidak memiliki lagi relasi sosial yang dia bisa adukan. Yang ketiga adalah tidak memiliki satu barrier dalam konteks kekeluargaan agar dia bisa menceritakan apa yang dia alami. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga akhirnya dalam konteks ini pula korban menerima bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku agar kemudian mereka atau korban sendiri dalam konteks ini, dalam riwayatnya gitu ya Mbak ya, itu ada tren kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga hal ini adalah salah satu bentuk bagaimana pelaku melakukan eksploitasi dan komoditas terhadap orang-orang yang dia anggap terkelabui dalam konteks sosial, kedekatan secara emosional. Nah, yang ketiga, tingkat penerimaan terhadap kekerasan ini memang patut dijadikan satu hal yang pencorengan terhadap moral ya, bahwa tidak ada pembenaran dalam konteks apapun, sehingga korban perlu kita berikan ruang lindung yang aman sehingga tidak ada lagi tekanan dan tidak ada eksploitasi yang akan dilakukan oleh pelaku kepada diri korban. Yang keempat, tentu tidak ada unsur bahwa akhirnya korban menerima itu sebagai satu pembenaran, tapi di sisi lain bisa jadi bahwa dalam konteks ini toxic relationship itu adalah salah satu bentuk gaya hidup yang perlu kita cermati bersama, karena orang-orang yang terjebak pada hal tersebut sulit untuk membiaskan apakah memang perilaku yang dia terima itu adalah kelayakan yang harus dia dapatkan dari pasangannya, atau di sisi lain itu adalah salah satu bentuk eksploitasi emosional yang dilakukan pelaku untuk bisa mendapatkan dominasi dari para korbannya. Termasuk juga soal pertanggungjawaban pidana. Tadi di awal kita sudah singgung juga soal bagaimana kondisi kejiwaan terkait dengan motifnya. Tapi di sisi lain, bagaimana pertanggungjawaban pidana ini diharapkan tetap dibebankan kepada pelaku. Misalnya faktor-faktor pelaku sering menenggak miras itu kan hanya bagian kecil saja ya Mas ya, dari perilaku yang dilakukan oleh korban, apalagi ini sampai bertahun-tahun. Betul. Ya, karena tentu yang pertama adalah ini bukan suatu hal yang pertama kali, dan kita patut mengapresiasi gerak cepat dari Polda Jabar gitu untuk segera mengungkap kasus ini, bahkan sampai sebelum titik kulminasi kasus pada tingkat nasional. Yang kedua, ada dari rekam jejak tersebut bisa terpetakan pola yang kita kenal sebagai istilah pseudo kriminal. Jadi orang-orang yang berperilaku dalam tanda kutip gitu ya jahat, menjadikan perilaku baik dia sebagai topeng untuk membangun persona diri sebagai seseorang yang humble, seseorang yang dalam bahasa sekarang mungkin ya green flag itu, untuk dapat mengelabui para korban ya, karena kecenderungannya adalah mereka akan melakukan eksploitasi perasaan tersebut sebagai suatu hal yang mereka benarkan. Yang kedua adalah akhirnya orang-orang ini menjadikan circle of violence itu sesuatu hal yang dalam tanda kutip di lingkaran setan yang sulit untuk mereka keluar dari sana, karena saat kemudian mereka cukup berani untuk mengatakan tidak atau kemudian menolak dari tindakan eksploitatif agresi tersebut, maka seringkali korban berhadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah keluarga atau orang-orang yang mereka tinggalkan dulu dapat menerimanya, atau di sisi lain saat kemudian mereka ditinggalkan dalam konteks relasi tertentu gitu ya, pelaku akan menjual cerita keburukan dari korban sehingga korban mengalami ketakutan untuk dapat keluar dari lingkaran tersebut. Maka yang bisa dilakukan adalah jalan keluarnya tentu memberikan ruang aman kepada korban dan kemudian memberikan punitif secara setimpal kepada pelaku dengan dalih apapun, dengan alasan apapun, sehingga masyarakat juga secara sosial gitu terpuaskan dalam konteks keadilan. Tapi di sisi lain tetap menjaga bagaimana kemudian tindakan ini tidak menjadi pembenaran, alih-alih kemudian konteks yang lebih besar adalah kita menjadikan spousal homicide yang mengarah kepada tingkat pembunuhan itu sebagai suatu hal yang bisa dikurangi atau kemudian direduksi. Mas, dan terakhir, bagaimana sekarang proses yang harus berlangsung? Tentu perlu kehati-hatian. Di satu sisi pertanggungjawaban pidana pasti dikejar untuk pelaku. Tapi kan ada bagian korban yang juga dimintai keterangan, jangan sampai mengungkap trauma lebih dalam lagi dalam kondisi korban yang saat ini juga butuh pemulihan luar biasa dalam sisi fisik maupun psikis.
Ya, tentu peran pihak-pihak yang kemudian bisa berperan seperti misalnya LPSK bisa memberikan bagaimana perlindungan terhadap korban tidak hanya kemudian dalam konteks pemulihan secara psikis gitu ya, tapi tentu tadi disampaikan juga dari keluarga korban retributif bagaimana ke depannya dia memiliki satu kesempatan hidup yang lebih baik dan kemudian penghidupan yang lebih layak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu menjadikan ini sebagai salah satu barometer bahwa tindakan kekerasan yang kemudian menjadikan diri seseorang itu sebagai objek untuk bisa pelampiasan secara emosional itu memiliki tingkatan yang mungkin setara dengan bagaimana orang-orang melakukan pembunuhan secara apa namanya secara eksploitatif kepada orang-orang yang menjadi apa namanya rekan terdekatnya. Yang ketiga tentu yang bisa kita lihat berikutnya adalah ini adalah salah satu bentuk momentum untuk menjadikan relasi-relasi yang memang mengarah kepada toxic relationship itu sebagai suatu hal yang harus diidentifikasi dari awal sehingga keberadaan korban-korban yang akhirnya bisa menghadapi tindakan yang lebih kejam lagi atau kemudian lebih keras lagi bisa menjadi hal yang bisa dikurangi gitu ya dan kemudian Ya. bisa menjadi PR bersama bahwa keluarga menjadi satu hal yang penting dan tentu para korban bisa kembali lagi ke masyarakat secara lebih bermanfaat lagi. Mhm. Jadi kita menunggu bagaimana penyidikan terhadap kasus ini seterang-terangnya untuk pelaku juga pemulihan trauma korban ini hal yang harus dikawal banyak pihak termasuk pemulihan kesehatannya. Terima kasih banyak Mas Luki atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Sepakat, Mbak. Ya.